Bank adalah salah satu mesin ekonomi modern, tetapi caranya berfungsi dalam ancaman. Teknologi pembayaran dan mata uang digital merevolusi cara orang menggunakan uang, yang dapat memiliki akibat dramatis jauh melampaui industri perbankan. Ini dapat mempengaruhi privasi pengguna, kuasa pemerintah, dan kestabilan seluruh sistem keuangan. Tidak mudah untuk melebih-lebihkan betapa sangat berbezanya dunia itu dari dunia kini. Jadi bagaimana rupanya dunia tanpa bank, dan adakah Anda akan merindukannya? Prinsip dasar perbankan telah berabad lamanya dan berpusing sekitar silap mata terunggul. Bagaimana cara menghasilkan uang? Ini disebut perbankan cadangan fraksional, dan inilah bagaimana mulanya. Ratusan tahun yang lalu, bank menyimpan emas untuk perlabur, tapi mereka menyadari itu tidak mungkin. Semua orang akan minta emas mereka kembali pada saat yang sama. Jadi mereka mulai meminjamkan sebagian dari simpanan emas itu kepada orang lain. Ini menghasilkan keuntungan bagi pihak bank melalui faedah dan membantu menggerakkan jentera ekonomi, dengan membiarkan simpanan terbiar untuk mendorong bisnis dan perdagangan baru. Seiring dengan masa berlalu, bank mulai mengeluarkan uang kertas, atau IOU, daripada secara fisikal memberikan emas, dan IOU ini mulai diperdagangkan dalam ekonomi. Ini berarti jumlah uang dalam peredaran, jauh lebih besar daripada nilai emas yang disimpan oleh bank. Jadi pinjaman bank telah berlaku, menciptakan uang baru. Saat ini, sebahagian besar uang adalah digital. Ketika bank memberikan pinjaman, itu menciptakan aset baru di ledger dan mengkredit akun peminjam dengan dana segar, yang menciptakan deposit baru. Prinsip dasarnya sama, setiap kali bank membuat pinjaman baru, itu menciptakan uang baru. 90% uang di dunia adalah simpanan digital, yang telah dibuat oleh bank dengan cara ini. Ini sangat penting bagi ekonomi. Artinya bank dapat merespons permintaan uang dalam suatu ekonomi, dan itu berarti bahwa penawaran uang dalam ekonomi sangat elastis. Tidak ada head berapa jumlah uang dalam peredaran. Jadi jika ekonomi sedang berkembang pesat dan lebih banyak barang dihasilkan, maka berkat perbankan cadangan fraksional, penawaran uang juga harus bertamak saat orang mengambil pinjaman dan membuat perlaburan baru. Kemudahan yang digunakan bank komersial untuk menghasilkan uang, terutama dikendalikan oleh bank sentral, seperti Federal Reserve, yang menetapkan kadar faedah. Jika faedah tinggi, bank membebankan biaya tersebut ke peminjam. Hal ini membuat lebih mahal bagi mereka untuk meminjam uang untuk membeli sesuatu. Sehingga bank menciptakan uang baru. Bank sentral juga menyediakan uang tunai untuk digunakan dalam ekonomi. Mereka mencetak uang kertas fisikal yang dibawa kemana-mana, dan bank sentral menyeimbangkan kebutuhan untuk menciptakan uang di antara mereka. Keseimbangan sebegini, berarti bahwa uang dapat tumbuh dengan cepat seiring dengan permintaan, tetapi juga bahwa bank sentral memiliki kehadiran langsung, dalam pembayaran dan transaksi. Tapi keseimbangan ini dalam ancaman, berkat revolusi cara orang menggunakan uang. Sebagai permulaan, semakin banyak bisnis, tidak lagi bergantung pada bank untuk pinjaman. Ini karena bisnis, secara sejarahnya, digunakan untuk menciptakan aset B fisikal, seperti mesin, yang dengan senang hati dipinjamkan oleh bank. Mereka selalu bisa tuntut aset, jika peminjam berhenti membayar. Aset tidak nyata seperti perisian tidak dapat dengan mudah diposkan sebagai jaminan untuk pinjaman bank. Dunia telah berubah sedemikian rupa sehingga mempersulit bank untuk mendanai bahagian paling inovatif dari ekonomi. Jika Anda ingin mendapatkan pendanaan sebagai startup Silicon Valley, Anda harus pergi kepada orang yang merupakan investor ekuitas, sehingga mereka mengambil bahagian dari bisnis Anda sebagai balasan pendanaan. Bukan hanya startup, tetapi pinjaman dan security bukan bank meningkat mengejut. Ini berarti peranan bank dalam membiayai bisnis penting sedang surut. Cara orang bergerak dan membelanjakan uang mereka, berubah juga, berkat kelas baru, aplikasi super dari China. Salah satu yang paling populer adalah Alipay, dari raksasa teknologi China Ant Group. Ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna dan menangani pembayaran $16 triliun pada tahun 2019.
Daripada menggunakan kad bank untuk melakukan pembayaran, pelanggan Alipay melakukan transaksi dengan memasukkan uang ke dompet digital. Mereka kemudian dapat melakukan apa saja mulai dari membeli makanan, hingga berlabur dalam saham, semuanya tanpa meninggalkan aplikasi. Daripada membayar biaya transaksi internasional yang mahal, ke bank mereka, pengguna Alipay juga dapat menggunakan aplikasi di luar negara. Ekosistem pembayaran digital baru semacam ini sama sekali mengabaikan negara bangsa dan batas-batas negara. Bukan hanya Alipay, Facebook sedang mengembangkan mata uang digitalnya, dan Amazon juga sedang membangunkan perkhidmatan keuangan. Beberapa khawatir ini dapat memusatkan terlalu banyak kekuatan di tangan beberapa perusahaan teknologi. Tapi, bagi para bank sentral, masalahnya bahkan lebih akut, mereka takut perkembangan ini bisa memutus tali antara bank sentral dan ekonomi sama sekali. Aplikasi super ini mulai hanya melakukan pembayaran, dan sekarang mereka memberikan pinjaman, keperlaburan, insuran, semua hal yang dilakukan bank. Para bank sentral merasakan kemampuan mereka untuk mengawasi, dan melakukan kebijakan keuangan, dan pengawasan, Anda tahu, pada dasarnya semakin mulai hilang. Beberapa bank sentral telah mengambil tindakan radikal, dengan menciptakan mata uang digital mereka sendiri, untuk menyaingi sistem pembayaran raksasa teknologi, dengan harapan, ini akan mengamankan genggaman mereka pada ekonomi. Tingkat ketidaknyamanan para bank sentral berpotensi mendorong mereka untuk semacam bertindak untuk mengubah ini. Anda tahu, sistem ekonomi, sistem moneter yang telah menopang ekonomi modern selama 250 tahun. China adalah salah satu ekonomi terbesar yang dihadapan. Dengan menguji yuan digital, kami memiliki seluruh episode di ECNY. Kami menempatkan kad di kanan atas. Anda mungkin pernah mendengar tentang Bitcoin, atau uang digital lainnya, yang seharusnya membawa pengubahan inovatif. Tetapi mata uang digital yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan cara ini mungkin bahkan lebih radikal. Berikut cara kerjanya. Bank komersial menyimpan sebahagian besar uang bank sentral, sebagai cadangan terhadap simpanan. Anda hanya dapat mengakses sejumlah kecil uang keluaran pemerintah ini melalui uang kertas dan koin fisikal, karena uang tunai fisikal ini dikeluarkan oleh bank sentral. Di UK, uang kertas bahkan ditandatangani oleh Ketua Bank of England. Mata uang digital bank sentral, atau CBDC, seperti uang digital, karena memberikan pengguna hubungan langsung dengan bank sentral. Jadi, secara teori, daripada menyimpan uang Anda di bank komersial, Anda bisa menyimpan semua uang tunai Anda di Federal Reserve, bank sentral. CBDC hanya digunakan atau diuji coba di beberapa negara di seluruh dunia. Namun, mereka tumbuh cepat. 80% dari bank sentral sedang mempertimbangkan untuk menerbitkannya di masa depan, bahkan di sini kajian oleh Bank Negara Malaysia kami. Bank for International Settlements, yang merupakan klub bank sentral, mengatakan bahwa dalam 3 tahun, 1/5 dari dunia akan tinggal di negara yang memiliki uang digital bank sentral sendiri. Ini bisa mengubah segalanya. Jika semua orang memasukkan uang mereka ke CBDC, maka bank komersial akan kehilangan fungsi dan bankrupt. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena mereka tidak dapat mengandalkan simpanan pengguna untuk membiayai pinjaman mereka. Ini akan sangat terasa di negara sedang membangun, di mana sebahagian besar pinjaman berasal dari bank, tapi itu baru permulaan. Ada juga kebimbangan tentang potensi. Anda tahu, perang dunia maya karena jika Anda dapat menggodam server yang mendukung sistem dompet digital bank sentral, maka Anda dapat mematikan seluruh ekonomi. Mata uang digital juga dapat meningkatkan potensi untuk intervensi negara dalam transaksi sehari-hari. Menjadi jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk menghalangi kemampuan Anda untuk membayar. Bayangkan bahwa bisa memprogram sehingga tidak boleh digunakan untuk membayar kegiatan terlarang yang dianggap oleh pemerintah.
Penyokong CBDCs, rasa mereka dapat mengarah ke dunia, di mana lebih banyak orang memiliki akses ke perkhidmatan keuangan, dan lebih murah dan lebih mudah untuk mengirim uang, melintasi batas. Tapi inovasi seperti ini, juga dapat mengganggu keseimbangan keuangan, dan memberi pemerintah kendali yang jauh lebih besar, atas uang dan nyawa warganya. Jadi, meskipun mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, membayangkan dunia tanpa bank, Anda mungkin akan kehilangan mereka, jika mereka pergi. Disinilah cryptocurrency terdesentralisasi seperti Bitcoin dan Ethereum bersinar, karena tidak ada pihak atau pemerintah yang dapat memiliki kendali seperti internet. Kami harap Anda menyukai episode ini, sokong dengan suka, berlangganan, dan berkongsi. Terima kasih.